Selamat pagi semuanya, selamat datang di rumah sederhana kami, Rahim dan Janin. Perkenalkan, saya Vio, perwakilan dari tim Rahim dan Janin yang akan membantu teman-teman untuk memandu pada program hari ini. Program Ruang Diri merupakan serangkaian program yang kita realisasikan untuk memperingati ulang tahun Rahim dan Janin yang kedua. Apa gitu kayak kita. Yeay! Kalau teman-teman ngikutin Instagramnya Rahim dan Janin, sebelumnya kita sudah menyelenggarakan program namanya Ruang Tamu, yaitu IG Live dengan topik Mars versus Venus, Pink versus Biru, apa itu stigma. Terus kemudian di program kali ini yaitu upaya kuratif, sehingga Ruang Diri yang ke-6 dengan tema pikiran versus perasaan, katarsis melalui emosi melalui terapi seni atau art therapy. Harapan, terima kasih teman-teman yang udah join hari ini. Semoga upayanya untuk mencoba untuk memproses emosi bisa membawa teman-teman untuk lebih mengenal diri sendiri, terus kemudian lebih dekat, kenal lagi, akhirnya bisa tahu cara yang paling pas dan healthy untuk nge-treatment dan menuntaskan akar-akar dari emosi-emosi negatif. Saya ngelihat dari beberapa listnya nih kayak ada 8 juta orang gitu. Personally, saya happy banget sih. Itu menandakan bahwa teman-teman udah punya kesadaran yang cukup tinggi tentang case dan isu ini, sehingga harapannya juga upaya-upaya untuk membuat dunia yang lebih ramah diri itu hanya lebih dekat. Gitu. Teman-teman yang udah join, jangan lupa untuk mengisi absensi. Linknya ada di kolom komentar, Mbak Sih boleh di-share lagi. Kita pengen tahu gitu siapa aja yang udah datang, terus kemudian yang udah mengupayakan dunia ramah diri. Kemudian saya bakal bacain rules-nya pada program hari ini. Sebenarnya saya buka file ini. Oke. Rules-nya hari ini adalah, jadi program hari ini dimulai dari jam 10 pagi dan sampai berakhir pada jam 12 siang nanti. Jadi teman-teman biar nggak lelah, boleh nyiapin cemilannya di sebelahnya, minuman dan energi tentunya ya untuk belajar bareng bersama narasumber-narasumber. Terus yang kedua adalah buat teman-teman yang, saya ulangi lagi, buat teman-teman yang baru hadir silakan mengisi absensi. Terus yang ketiga, pemateri nanti akan sesuai dengan poster yang kami share, ada dua sesi. Yang pertama yaitu pemaparan materi dari para narasumber. Terus yang kedua yaitu praktik langsung gimana sih caranya memproses emosi, terus kemudian melalui doodle art. Teman-teman udah nyiapin mediumnya belum ya? Pulpen, terus kertas. Terus yang ketiga, teman-teman boleh selama narasumber menyampaikan materinya, teman boleh langsung chat di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau raise hand, nanti saya bantu untuk mendeliver message-nya ke narasumber. Terus yang ketiga, selama narasumber menyampaikan materi, minta tolong untuk di-mute ya. Terus yang kelima, kemudian loncat kelima ya, yang terakhir, nanti ada sesi foto bareng. Jadi teman-teman harapannya bisa mengikuti sesi dengan utuh gitu. Oke, selanjutnya akan ada pemaparan sederhana, apa sih sebenarnya Rahim dan Janin, komunitas yang bergerak dalam bidang apa, terus kemudian program Ruang Diri ini sebenarnya program apa sih, akan diwakili oleh teman saya, Mbak Siwi, selaku dari penyelenggara program Ruang Diri 6. Silakan Mbak Siwi. Baik, terima kasih kepada Mbak Vio atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Siwi. Di sini saya akan bercerita mengenai platform kami, yaitu Rahim dan Janin. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dalam acara pada siang hari ini dan berkenan meluangkan waktunya di hari Minggu yang cerah ini. Sebelum saya mulai bercerita, saya ingin tahu dong teman-teman, di sini adakah yang teman-teman yang sudah tahu apa itu Rahim dan Janin, atau justru sudah kepo-kepo dengan platform kami melalui Instagram kami, melalui YouTube kami? Boleh dong raise hand atau chat di kolom komentar siapa yang sudah tahu apa itu Rahim dan Janin. Silahkan tuliskan di
kolom komentar, teman-teman, atau ada yang mau raise hand? Oke, tanpa berlama-lama, baiklah saya akan bercerita mengenai platform kami. Sebelumnya, izinkan saya share screen dulu. Oke. Nah, platform Rahim dan Janin ini hadir dari kegelisahan-kegelisahan yang ada, yang dirasakan pada kami terhadap apa yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Karena di negara Indonesia ternyata sebanyak 22,4% masih banyak para ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan. Salah satu pemicunya adalah kurangnya rasa percaya diri yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga berdampak pada pola pengasuhan, pola pendidikan, tumbuh kembang anak, dan sebagainya. Selain itu, kepercayaan diri semakin mengikis dengan ditambahnya stigma-stigma yang ada di masyarakat kita. Salah satunya contohnya bahwa belum merasakan menjadi ibu bila belum melahirkan secara normal. Contoh yang kedua adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu, tugasnya hanya melayani suami dan mengurusi anak di rumah saja, padahal nyatanya tidak. Dan mirisnya lagi di negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, masih sangat kurang tenaga profesional seperti psikiater, yang mana psikiater ini berguna untuk membantu para ibu yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti kesehatan dan kesejahteraan mental. Untuk itulah Rahim dan Janin hadir pada bulan Desember 2019 sebagai wadah belajar, teman bercerita, teman mendengar, dan juga tempat merilis emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Platform Rahim dan Janin ini merupakan platform sosial yang berfokus pada upaya dunia ramah bersama. Isu yang kami angkat pun mempunyai fokus mengenai kesehatan dan kesejahteraan mental, terutama untuk para ibu. Nah, selanjutnya, area program kami ada dua area besar. Yang pertama mengenai di ranah kesadaran, dan yang kedua di ranah preventif. Nah, di ranah kesadaran ini apa sih yang kami upayakan? Upaya kami adalah melalui edukasi, melalui konten-konten yang telah kami sharing lewat platform kami di Instagram maupun di YouTube. Instagramnya ada di @rahimdanjanin dan YouTube-nya ada di Rahim dan Janin. Sedangkan kesadaran di dalam upaya promotif, kami melakukan di ruang diskusi terbuka. Hal ini sebagai langkah untuk peningkatan kesadaran terhadap isu ibu dan kesehatan mental. Sedangkan di ranah preventif, kami menghadirkan ruang-ruang katarsis sebagai upaya merilis yang ada dalam diri, salah satunya adalah emosi. Nah, lalu bagaimana sih kami merealisasikan area dua program besar itu? Kami kemas menjadi 4 area program utama. Yang pertama adalah teman diri. Teman diri ini merupakan layanan konseling online yang mana akan ditemani oleh psikolog klinis kami bernama Mbak Ika. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan konseling online ini, silahkan daftar di teman diri. Ada platform kami, Rahim dan Janin. Selanjutnya yang kedua adalah program teman dengar dan cerita. Program ini menghadirkan video yang membahas seputar ibu dan kesehatan mental. Namun kami juga sempat membahas memutar mengenai hari khusus seperti Hari Kartini, kemudian Hari Ibu, dan ucapan terima kasih kepada pasangan kita. Dan program yang ketiga adalah program Ruang Dengar dan Cerita, di mana program ini dibuka sebagai ruang diskusi terbuka untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu seputar ibu dan kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah Ruang Diri, yang saat ini kita semua sedang melangsungkan kegiatannya, yaitu ruang katarsis bersama, sebagai langkah upaya merilis apa yang ada dalam diri kita, emosi-emosi apa yang terjadi. Nah, dalam Ruang Diri yang diadakan oleh platform Rahim dan Janin ini, kami telah melakukan sebanyak 5 kali. Yang pertama adalah sesi sharing dan healing. Bagaimana sih kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kemudian
di tahun 2020 ya, kita telah merasakan bersama bagaimana COVID membuat semua keadaan menjadi tidak ideal dan serba di luar rencana kita. Nah, kita tuangkan dalam bentuk journaling untuk menuangkan apa yang kita rasakan, dan yang terakhir kita melakukan terapi kelompok dalam upaya menguat bersama setelah kehilangan bersama pasangan. Nah, dan program Ruang Diri yang ke-6 ini kami hadirkan dengan topik perasaan versus pikiran, katarsis mengenal emosi melalui terapi seni. Harapannya sebagai upaya bersama untuk melawan stigma di ranah emosi. Karena pada masyarakat kita seringnya mengedepankan aspek kognitif tanpa menyeimbangkan emosi dan menanggapi emosi yang ada dalam diri kita. Padahal emosi yang terjadi dalam diri kita itu penting. Pun emosi yang hadir tidak melulu emosi positif. Nah, bersama para profesional, kami hadirkan untuk teman-teman di sini sebagai upaya belajar, upaya ruang katarsis, bagaimana sih emosi itu dan apa sih keterkaitannya terhadap terapi seni. Untuk itu, selamat menyaksikan program Ruang Diri yang ke-6 yang merupakan kado kedua pada ulang tahun yang kedua Ruang Rahim dan Janin. Selamat menyaksikan dan semoga kita semua dapat mengambil insight dari acara pada pagi hari ini. Terima kasih telah bersinergi dalam mengupayakan dunia ramah ibu ramah bersama melalui platform Rahim dan Janin. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Vio. Oke, makasih Mbak, penjelasannya jelas banget ya. Dan memang fokus kita juga pada program kali ini di Ruang Diri yang adalah gimana sih sebetulnya emosi. Emosi nggak cuma ada emosi positif, tapi ada juga emosi negatif. Nah, kebetulan hari ini kita sangat beruntung banget karena ribuan narasumber yang hadir, yaitu Mbak Ika, tim psikolog kami, merupakan psikolog klinis. Dan yang kedua ada Mbak Novita, dia adalah konselor dan art therapy practitioner. Yang sesi pertama akan diisi oleh Mbak Ika. Sebetulnya saya juga beberapa hari ini dengerin Inspigo yang diisi oleh Nego Tejena. Dia seorang psikologis juga dan kebetulan emang membahas tentang emosi. Sebetulnya kata si Nego ini, manusia itu tidak tahan untuk merasakan emosi negatif, yaitu lebih ke dominan sedih, terus kemudian marah gitu, dan kita berusaha untuk buru-buru gitu lari dari emosi-emosi negatif tersebut tanpa memprosesnya dengan baik. Akhirnya ada semacam mengeliminasi prosesnya dan itu tidak selesai. Akhirnya terjadi eskapisme atau escape, kayak yaudahlah nonton dulu, habis itu kalau merasa sedih nggak diproses, tapi kayaknya aku mau makan dulu deh, atau curhat gitu. Dan trait-trait seperti itu biasanya juga didukung oleh lingkungan. Karena biasanya ketika kita pengen curhat, terus kemudian teman-teman kita atau keluarga kita tidak berusaha untuk memvalidasi, meskipun memang bukan tanggung jawab mereka ya. Tapi biasanya kalau teman-teman dengar, yuk positif aja, kita positif, fokus ke hal yang lebih positif. Nah ternyata dari pemaparan Inspigo itu yang saya dengar itu tuh ternyata kurang sehat gitu. Nah gimana sih caranya untuk tetap menanggapi, memproses perasaan negatif agar sama seimbangnya dengan emosi positif dengan cara in a healthy way gitu. Nah, hal ini langsung aja untuk sesi pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Ika. Selamat datang Mbak Ika. Iya, terima kasih Mbak Vio. Iya, Mbak Ika merupakan tim dari psikolog klinis kami, Rahim dan Janin. Saya akan bacain CV-nya. Mbak Ika merupakan dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya. Terus kemudian dia juga konselor education neutron. Terus kemudian dia juga bekerja di HRD Recruitment Teradata Inusa. Terus kemudian lembaga pengajian dan pengembangan psikologi terapan LP3T UNER Surabaya. Dan Mbak Ika juga sudah melakukan beberapa penelitian dengan judul-judul yang ada di layar teman-teman di 2015, 2017, 2018 sama 2019. Silakan Mbak Ika untuk nge-share PPT-nya, dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan selama Mbak Ika sharing bisa langsung chat di kolom komentar atau raise hand. Nanti saya bakal bantu nyampein ke Mbak Ika. Oke, ya. Terima kasih Mbak Vio.
Ya, Sama-sama. saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya pengen dengar dong suaranya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, Selamat pagi. uh, Pagi. iya teman-teman yang lain nggak bisa on kamera ya? Oke, nggak masalah kalau nggak bisa on kamera, tapi saya harap nanti bisa berperan aktif ya dalam mungkin diskusi atau tanya jawab ataupun sharing gitu ya terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya kayak gitu. Oke, Mbak Siwi minta tolong bisa di-share PowerPoint-nya Mbak Siwi. Baik, siap. Oke, ya. Saya pengen tahu nih di sini teman-teman ini apakah sudah berkeluarga semua atau masih proses mencari pasangan atau bagaimana? Saya pengen tahu nih, kalau Mbak Ita bagaimana nih Mbak Ita? Belum, masih proses mencari, Mbak. Oh, proses mencari ya. Tapi nggak masalah kan? Artinya di sini mencari pasangan semua oke, semua lagi mencari pasangan ya. Jadi lagi mencari-cari dan berusaha untuk meregulasi emosi gitu ya. Pasti semua di sini pernahlah mengalami yang namanya emosi. Iya nggak? Atau memang ini semuanya sudah stabil atau bagaimana? Kalau Mbak Vika bagaimana? Mbak Vika Korinisa? Mbak Vika? Mbak Ira? Oke. Oke, next Mbak. Saya akan ajak teman-teman di sini untuk bisa mengekspresikan gitu ya. Kita main-main sedikit lah supaya pagi yang cerah ini, hari Minggu yang cerah ini, kalian teman-teman di sini lebih semangat lagi gitu. Iya. Yang teman-teman yang lain bisa on kamera terlebih dahulu. Mbak Relisita, Anantri, kemudian Mbak Vika, Mbak Ira, Mbak Ria, Mbak Tia, Mbak Erni, Mbak Marvina bisa on kamera terlebih dahulu sebentar saja. Setelah itu nanti off kamera lagi nggak masalah. Saya sendiri pribadi ingin melihat nih teman-teman bagaimana nih cara mengekspresikan gitu ya emosi-emosi yang dimiliki. Oke, ya. Oke. Rules-nya adalah nggak apa-apa, kamera laptop rusak nggak apa, ya udah nggak apa. Oke. Rules-nya adalah nanti teman-teman saya akan aba-aba gitu ya, aba-aba 1-3 nanti yang saya aba-aba mulai nomor 3 gitu ya. Nanti teman-teman saya minta untuk mengekspresikan ini terkait dengan foto-foto yang ada di layar ini. Dimulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terakhir seperti ini. Gitu. Saya pengen tahu nih gimana mimiknya, ekspresinya teman-teman kayak gini. Nggak usah malu, nggak usah, aduh nanti jelek Mbak, nggak usah, nggak ada yang lihat. Pasangannya nggak lihat kok sekarang gitu ya, nggak masalah gitu ya. Ya, oke? Sudah siap semuanya? Saya aba-aba? Oke ya. 1, 2, 3. Gimana? Sudah monyong-monyongnya sudah? Sudah? Monyong-monyongnya lagi? Mau diulang lagi monyong-monyongnya lagi? Ya. Lagi ya, sekali lagi ya. Oke, saya sekali lagi biar kompak semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih ya. Teman-teman di sini sudah mau untuk senam muka terlebih dahulu sebelum nanti akan menyimak sedikit penjelasan dari saya, dan tentunya nanti akan saya lebih mengajak teman-teman untuk mau sharing gitu ya terkait dengan emosi. Jadi saya di sini bukan untuk menggurui, tapi saya di sini untuk berbagi, dan saya harap teman-teman juga mau berbagi pengalamannya kepada kita semuanya. Oke, next Mbak. Oke, nah di sini pasti teman-teman di sini pernah merasakan namanya emosi. Ada yang mau sharing
Teman-teman di sini kayak gimana sih emosi yang dimilikinya? Entah kemarin atau hari ini gitu, pagi-pagi hari ini kok merasa emosi banget nih gitu ya. Kita sering banget nih melabeli diri kita, aku lagi emosi sama kamu, aku lagi emosi sama pasangan, aku lagi emosi sama si A. Tapi kita sendiri sebenarnya nggak tahu nih, atau jangan-jangan kita masih menduga-duga. Nah, makanya saya ingin nih tahu, kira-kira hari ini sudah beremosi seperti apa, teman-teman? Ada yang mau sharing nggak? Open mic gitu? Kayak gimana? Emosi hari ini? Saya nggak mau kemarin atau minggu lalu nggak mau. Saya ingin hari ini kayak gimana, teman-teman menghadirkan emosinya? Apakah emosinya hari ini ada yang takut? Takut untuk sharing kepada kita? Atau ada yang marah? Aduh, kok lama banget sih? Itu ya. Atau ada yang sedih? Aduh, aku pengen supaya itu aku lapar tapi nggak ada makanan, atau malu-malu ya. Mungkin sekarang saya bisa ngelihat teman-teman di sini ada yang malu-malu nih, malu-malu untuk sharing, tapi saya mengajak nih teman-teman sekalian untuk mau open gitu ya, untuk mau berbagi kepada kita gitu ya. Atau gembira, alhamdulillah hari ini senang banget nih bisa ngikutin kesempatan untuk ikut acara ini gitu ya. Atau ada cemas, ini apaan sih kok ngomongin emosi. Nah, semua itu ada namanya emosi. Jadi ya, emosi itu, Mbak Siwi bisa makan ayam bakar Padang. Iya, di Jepang nggak ada ya ayam bakar Padang ya. Jadi memang suatu kelangkaan nih bisa makan ayam bakar Padang gitu. Alhamdulillah. Kita teman-teman lain bisa ya. Mungkin tiap orang itu mempunyai kebahagiaan sendiri-sendiri. Itu kebahagiaan, kemudian namanya kesenangan itu punya parameter sendiri-sendiri. Jadi kayak tadi, jangan menyamaratakan. Alah, makan ayam bakar aja kok seneng sih ya. Tapi kan standarnya beda-beda gitu. Atau mungkin bagaimana dia bisa mengimplementasikan pada dirinya. Nah, itu merupakan emosi gitu ya. Emosi itu sering kali ada di lingkungan kita. Setiap hari, entah kita emosi dengan orang tua kita, emosi dengan pasangan yang sudah berkeluarga atau sedang pacaran gitu ya, emosi sama anak atau apa, itu hal yang lumrah gitu ya. Nah, menurut teori gitu ya, menurut teori Goleman itu mengatakan bahwa emosi itu adalah reaksi terhadap rangsangan-rangsangan atau stimulasi dari luar yang ada dalam diri individu. Apa sih rangsangan dari luar ya? Kayak tadi lingkungan kayak tadi teman yang tiba-tiba awal-awal itu sudah okein jadwal gitu ya, janjian, tiba-tiba mereka akhirnya, aduh sorry aku nggak bisa datang, kan gimana kita dongkol, kecewa gitu ya, marah, loh gimana sih kita sudah janjian kok tiba-tiba nggak jadi. Ya, itu merupakan rangsangan dari luar terhadap apa yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, dalam tubuh kita, dalam diri kita. Itu bisa berdasar dengan pengalaman, pola asuh, kemudian persepsi kita. Makanya tadi tuh beda-beda nih emosi yang dia miliki gitu ya. Ada orang-orang yang menyikapinya itu dengan tenang. Misalkan ada masalah, karena mereka sudah sering kali ada masalah, jadi ketika ada masalah yang berat banget nih, itu dia menyikapinya dengan fine-fine saja. Tapi nih ada orang yang masalah sedikit aja, misalkan HP-nya ngehang atau HP-nya rusak itu atau apapun tuh udah dipikirin, sudah stres berat, sudah marah-marah. Nah, itu merupakan berdasarkan pengalaman yang berbeda. Dan juga di sini emosi itu ada yang namanya sadar, ada yang namanya yang terlihat, yang dinamakan dengan perilakunya. Misalkan tadi ada dengan jantung berdebar-debar. Ada orang yang marah, terus dia tuh kayak benar-benar marah sampai mau merah, sampai tunjuk-tunjukkan, sampai dia akhirnya stres. Nah, itulah namanya emosi. Ada juga yang sampai saking senengnya gitu ya, dia sampai benar-benar lupa akan sesuatu hal. Itu bisa aja terjadi. Jadi itulah merupakan yang namanya emosi. Oke, next Mbak. Nah, ini ya.
Jadi emosi itu banyak sekali gitu ya. Ada beberapa emosi-emosi dasar yang memang biasa kita ketahui. Ada yang namanya emosi senang, ketawa. Ketawa akan sesuatu hal. Ketawa kalau memang itu lucu. Kemudian ada ekspresi sedih gitu ya. Ada mimik yang memang akhirnya entah menangis, entah dia bete dan lain-lain. Nah, beberapa emosi di sini itu harus terlihat dengan ekspresi. Makanya ya ada beberapa ekspresi-ekspresi yang benar nggak sih ketika dia sedih dia itu menangis gitu ya? Atau jangan-jangan ketika dia sebenarnya sedih ekspresinya kok malah ketawa-ketawa. Nah, inilah yang perlu kita waspadai ketika tidak terjadi ketidaksinkronkan gitu ya antara apa yang menjadi stimulasi tadi dengan realita atau dengan ekspresi yang kita miliki gitu ya. Kayak misalkan ada orang yang mengalami gangguan mental, salah satunya adalah gangguan schizofren. Di situ karena ketidaksinkronan dengan mental yang dia miliki, sehingga ketika ada stimulasi atau ada permasalahan, dia ini menyikapinya dengan hal yang berbeda. Orang schizofren atau biasa orang awam ketahui dengan orang gila, dia tidak ada sinkron dengan emosi yang dia miliki. Dia merasa bahwa hidup itu fan-fan saja, jadi dia ketawa-ketawa terus nih, gitu ya. Oleh karena itu, penting banget nih bagi teman-teman untuk bisa mengekspresikan emosi. Jadi ketika masa anak-anak, kita akan mengenalkan apa arti emosi itu. Anak bayi, anak kecil, atau anak usia dini lah. Itu kita harus benar-benar mengenalkan, ini loh arti emosi. Benar-benar kalau kamu marah, itu kamu gini ekspresinya. Marah itu nanti akan mengenyitkan dahinya. Kalau kamu sedih, coba kamu menangis gitu ya. Nggak ada masalah, nggak ada tekanan bahwa kamu nggak boleh nangis. Nggak. Selama kalau memang itu di batas batas-batasan yang jelas, itu hal yang wajar untuk bisa mengekspresikan. Nantinya kalau misalkan itu akhirnya ditahan-tahan dan dibendung-bendung, akhirnya tidak bisa mengekspresikan, itulah yang namanya permasalahan. Dia tidak bisa mengekspresikan dengan baik, dia tidak akan bisa memberikan kayak gini loh aku sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi tugas teman-teman di sini gitu ya. Kalau kalian belum berkeluarga atau mungkin sekarang untuk memperbaiki identifikasi emosi yang kalian miliki, pertama wajib banget mengetahui emosi seperti apa yang saya punyai. Ekspresi seperti apa yang saya miliki? Apakah sudah sinkron? Apakah sudah benar atau bagaimana gitu ya. Kalaupun belum benar, nggak masalah. Itu bisa kita pelajari masing-masing. Artinya itu merupakan penjajakan nih gitu ya. Dan nantinya semakin belajar, kita akan tahu, oh seperti ini nih emosi yang benar. Nah, setelah kita tahu emosi yang benar, proses selanjutnya identifikasi adalah kita akan tahu, misalkan kita marah itu kan gara-gara apa sih penyebabnya gitu ya. Apa marah gara-gara tadi teman tiba-tiba meng-cancel acara kita gitu ya. Atau tiba-tiba teman ini nggak ada kabar, kita marah sekali. Nah, itu kita perlu identifikasi permasalahan tersebut, baru kita tahu nih, oh kayak gini nih emosi yang perlu saya lakukan. Oke, next Mbak. Nah, pertanyaan tadi, emosi penting nggak sih? Penting nggak kira-kira teman-teman? Mbak Ria? Mbak Enggar? Penting nggak? Penting. Mungkin ada sharing, pernah nggak sih mengalami emosi, kemudian tadi, akhirnya ini benar-benar nih, penting banget nih. Pernah nggak? Mau nggak sharing Mbak Enggar? Berkenan sharing nggak kira-kira?
emosi apapun nih. Iya, emosi apapun. Ini saya tidak memberikan statement emosi negatif atau positif atau apapun. Penting ketika misal kita berbicara sama orang, perlu membawa kayak emosi senang atau sedih supaya apa yang kita sampaikan itu sampai ke lawan bicara kayak gitu. Oke. Punya pengalaman nggak kira-kira Mbak Enggar pas ketika apa nih ada kayak semacam ekspresi tersebut kesampai nih ke orang lain? Waktu bicara sama anak-anak ya biasanya. Kalau kita berdialog, misalkan ekspresi kita senang, maka anak-anak itu akan ikut tersenyum kayak gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu sampai gitu. Oke, terima kasih Mbak Enggar atas sharingnya. Ya, bener banget ya apa yang disampaikan oleh Mbak Enggar bahwa emosi itu penting banget gitu ya. Emosi itu merupakan gini ya. Awal-awal tuh kita seringkali mendengar bahwa emosi itu pasti akan kebentuk emosi negatif gitu ya. Padahal nggak juga. Emosi itu bisa terlihat positif, ada bisa terlihat negatif. Nanti kita akan membicarakan lebih lanjut di next selanjutnya, di next slide maksud saya. Nah, di sini emosi itu luas banget gitu ya. Yang perlu kalian teman-teman tahu, emosi itu luas sekali. Tadi saya katakan bahwa ada gembira, senang, sedih, kecewa, jijik, dan lain-lainnya. Nah, emosi itu penting. Seberapa pentingnya sih? Pertama adalah sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Ada perasaan sayang. Teman-teman di sini yang sudah berkeluarga, tadi ada yang menyusui, tadi sempat saya lihat menyusui, apakah bagaimana cintanya kepada anak? Tadi siapa ya yang lagi menyusui tadi ya? Mbak siapa tadi? Ya, atau mungkin teman-teman perasaan cintanya sama pasangan. Cinta nggak sama pasangannya? Sama suaminya, sama pacarnya, sayang nggak sama pacarnya? Atau jangan-jangan di sini jomblo semua ya? Masih proses pencarian pasangan ya? Saya salah dong ngomongnya. Ya, oke, nggak masalah ya. Oke, ya. Ya, ya, atau mungkin mantan kalian pernah kita flashback ya sama mantan kalian gitu ya, kira-kira pernah nggak ya sayang gitu ya, kan pasti kalian akan sayang gitu ya, sayang, cinta gitu, atau enggak sama orang tua gitu, karena sama orang tua tuh sayang banget gitu ya, artinya kadang-kadang sayang, kadang-kadang marah, aduh ngapa sih kok ibu tuh kok bapak ibu kok ngomel terus, kenapa sih bapak ibu kok ngekang aku padahal pengen kayak ini kayak itu, kenapa sih kok nggak dibolehin gitu ya. Nah, kita pasti akan emosi gitu ya. Nah, itu kalau kita tahu bahwa orang tua kita memperlihatkan seperti itu karena mereka sayang dengan kita. Kenapa sih ada overprotective? Karena sayang, karena tidak ingin terjadi apa-apa kepada anaknya, kepada pasangannya. Makanya dia menunjukkan dengan tadi overprotective, apa-apa nggak boleh, apa-apa kayak gini, kayak gitu. Itu merupakan sebagai sarana nih untuk mempertahankan hidup gitu ya. Nah, tapi juga perlu kita ketahui bahwa ketika kita terlampau batas gitu ya, nah itu akan menjadi bumerang juga. Itu akan menjadi perasaan-perasaan yang menurunkan mental kita. Nanti ada yang merasa, aduh, aku merasa seperti ini ya, aku jadi marah nih, dan lain-lain. Yang kedua adalah pembangkit energi. Kalau kita emosi, kita tahu bahwa ini loh yang menjadi batasan saya. Ini loh yang menjadi batasan maupun yang menjadi tumpuan hidup saya. Adanya semangat, adanya perasaan sedih, itu merupakan pembangkit energi. Terus yang ketiga tadi yang dikatakan teman kalian, ada yang pembawa pesan. Pesan kepada orang lain. Saya lagi marah nih, saya lagi marah. Kamu kenapa kok kayak gitu? Karena kita nggak bisa mengekspresi, nggak bisa ngomong, kita dengan ekspresi, kita dengan diam saja, kita akan dianulir, oh kamu lagi marah ya. Nah, itulah pentingnya emosi yang kita miliki.
Oke, next Mbak. Oke, ada tadi saya katakan ada 2 emosi. Ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif, adanya stimulasi atau stimulus ini nantinya akan terlihat hal yang positif. Adanya perasaan bahagia, adanya perasaan ceria, tenang, itu merupakan emosi positif. Itu merupakan sangat beberapa emosi positif yang kita miliki. Ada juga emosi negatif yang nantinya akan terlihat dengan perilaku, gitu ya. Emosi positif pun ada perilakunya. Perilakunya memang cenderung ke baik-baik saja. Sedangkan perilaku yang emosi yang negatif, dia akan berusaha untuk menghancurkan. Ada perasaan-perasaan atau perilaku-perilaku yang nantinya tidak terkontrol dari situ. Contohnya saja ada kekerasan verbal. Mungkin ada yang suka meso, gitu ya. Ada yang suka meso ketika misalkan kita disalip sama kendaraan. Tiba-tiba meso, tiba-tiba marah. Oh ini, gitu. Kayak gitu, tit, gitu ya. Merah, padahal hanya disalip saja, gitu ya. Atau bagaimana? Nah, itulah yang akan menjadi kekesalan kita. Terus ada juga yang nonverbal, ada yang mungkin misalkan kita anulir misalkan pasca postpartum gitu ya, pasca postpartum ibu-ibu itu pasti kan udah capek ngurusin urusan lahiran, anaknya itu rewel aja, misalkan pengen nenen, kemudian bapaknya ya main game terus gitu ya, akhirnya tuh ada perasaan dongkol. Aduh, kok nggak ngerti sih, aku tuh capek banget. Kok suamiku kok malah main game terus gitu ya. Akhirnya anaknya itu yang jadi pelampiasannya. Anaknya itu dicubit, anaknya itu dibekep, anaknya dan lain-lain. Itu merupakan kejadian-kejadian yang sangat sering terjadi di lingkungan kita. Maka dari itu, itulah yang perlu kita ada namanya pembuangan gitu ya. Perlu adanya tong sampah. Perlu teman-teman ingat bahwa namanya emosi itu seperti kayak gelas gitu ya. Gelas. Kalau lama-lama itu dimasukkan namanya emosi, itu lama-lama juga akan meluap gitu ya. Ya namanya juga air gitu, misalkan kayak gelas kasih diisi air, karena namanya tumpah kan ya. Begitu juga emosi. Kalau misalkan kita selalu menuangkan di dalam gelas tersebut tanpa adanya entah kita harus membuangnya emosi itu lama-lama akan muntap. Muntap itu bahasa Indonesianya akan benar-benar marah dan akan lebih ekspresif, akan lebih depresif di situ nantinya. Makanya tadi perlu adanya semacam katarsis atau pembuangan-pembuangan yang memang sinkron. Oke, next Mbak. Nah, ini merupakan perbedaan dari emosi perempuan dan laki-laki gitu ya. Kan pasti sering dengar, aku tuh sensitif, aku tuh nggak bisa diginiin. Kamu tuh nggak laki-laki itu nggak peka gitu ya. Atau mungkin perempuan, aduh gitu aja. Ya kamu tuh kok nggak ngerti sih. Nah, kamu tuh nggak ngerti perasaanku gitu ya. Ya namanya laki-laki, ya nggak ngerti lah. Namanya juga bukan cenayang, nah mesti kan laki-laki kayak gitu. Di sini ada laki-laki nggak ya? Saya pengen tahu laki-laki. Nggak ada ternyata. Wah, sebenarnya saya pengen ini ngomongin gimana sih laki-laki gitu ya. Kode-kode gitu ya. Nah, itu tuh. Nah, ternyata menurut penelitian kita asumsikan dari fisik biologis ya. Kalau namanya di psikologi ada namanya biopsikologi, dan juga memang dari dinamikanya laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat jauh berbeda. Kita di otak kita, nah ada namanya satu ini namanya amigdala. Amigdala itu yang berproses untuk bagian emosi. Nah, kalau di laki-laki ternyata amigdalanya itu cukup besar, gitu ya. Cenderung lebih besar daripada amigdalanya si perempuan. Makanya dia ini kalau laki-laki itu cenderung suka menjadi pemburu. Contohnya aja pemburu wanita gitu ya. Kenapa sih ada yang namanya buaya darat gitu ya? Buaya darat gitu ya. Nah, itu karena dia ini suka buru cewek-cewek. Oh, cewek-cewek sini tak iniin semua kayak gitu. Karena dia
amigdalanya lebih besar gitu ya. Semakin dia memiliki amigdala lebih besar, otomatis dia ini nantinya akan bersinkron dengan testosteron yang dimiliki, dia ini menjadi lebih logis gitu ya. Makanya dia ini lebih logis, dia tidak akan melihat berbagai permasalahan yang sifatnya adalah sifat dari perasaan. Itulah yang mengapa terjadi kalau perempuan itu lebih sensitif. Dia ini lebih sensitif bahwa apapun akan dimasukkan ke dalam hati. Padahal kan nggak semua ya. Di sini memang itulah perbedaan dari perempuan dan laki-laki. Nah, kalau perempuan karena dia memiliki perempuan itu lebih condong bisa multitasking. Dia akhirnya bisa memakai otak kiri dan otak kanannya. Dia akan bisa bersinergi dengan dua hal tersebut. Akhirnya secara pengambilan keputusan perempuan akan lebih mengandalkan tentang intuisinya. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung memiliki dengan otak kirinya, sehingga dia akan melihat apa yang ada di dalam matanya, apa yang ada berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Itulah mengapa itu yang menjadi perbedaan-perbedaan dari segi emosi laki-laki dan perempuan. Oke, next Mbak. Nah, ini adalah intervensinya. Intervensi itu sebagai caranya untuk bisa mengatasi emosi. Jadi ada berbagai macam cara-cara untuk bisa mengatasi emosi yang kita miliki. Ini nanti saya tidak akan menjabarkan yang lain-lain gitu ya. Ini adalah berbagai macam intervensi. Ada namanya REBT gitu ya. Rational Emotive Behavior Therapy. Ini sering kali dilakukan oleh psikoterapi gitu ya untuk mengatasi namanya gangguan-gangguan emosi yang dimiliki. Jadi nanti akan lebih mengarahkan untuk membreakdown atau mengidentifikasi atau merubah emosi-emosi kemudian perilakunya menjadi lebih baik. Itu pasti akan ada step by step, tidak langsung begitu saja. Dan juga perlu teman-teman ketahui, ketika kita mengintervensi seseorang tidak langsung sembuh begitu saja, tidak langsung seperti minum obat yang langsung oh iya aku punya langsung sembuh, enggak. Semua intervensi psikologi itu pasti akan ada perubahan yang bertahap, jadi tidak langsung begitu saja. Kemudian ada pendekatan mindfulness, ini yang saat ini yang lagi happening gitu ya, mindfulness. Bagaimana kita sadar akan keberlangsungan emosi perilaku kita, bahwa ini loh aku bisa hidup, aku bersyukur, itu namanya mindfulness. Kemudian relaksasi. Ketika kita ada permasalahan, kita akan merelaksasi, kita akan menghelakan nafas, menghirup nafas dan menghelakan nafas. Itu merupakan teknik-teknik dasar untuk kita bisa lebih calm gitu ya, lebih untuk bisa tenang. Kemudian ada yang regulasi emosi. Regulasi emosi pun juga kita bisa membreakdown apa-apa aja sih yang kurang-kurangnya, itu bisa pakai regulasi emosi. Dan yang terakhir nih, art terapi. Nah, terapi seni inilah yang nantinya bisa sebagai salah satu media untuk bisa mengekspresikan apa sih emosi-emosi negatif yang kita miliki. Jadi nanti akan kita tuangkan dalam bentuk apapun. Makanya mungkin ini nanti Mbak Novita ya yang lebih ahlinya, lebih tahu bagaimana nanti ini kaitannya apa sih art terapi, kok bisa sih, kok ngapain sih cuman coret-coret aja atau misalkan pakai media gambar, kok bisa nantinya bakal nurunin emosi. Nah, nanti akan lebih jelaskan sama Mbak Novita. Tapi itu memang nih sangat-sangat komprehensif ya, karena namanya art itu tidak dilihat dari baik dan buruknya. Aduh, aku nggak bisa gambar nih, enggak. Jadi jangan kalian itu ibaratkan kayak lomba menggambar, enggak. Tapi di sini lebih ke cara pengekspresian emosi yang dimiliki. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke, terima kasih Mbak Ika untuk presentasi dan penjelasannya. Di kolom komentar, di kolom chat ada yang bertanya Mbak atas nama Mbak Ita. Oke, Mbak Ita. Saya bacakan ya. Kadang terlalu menunjukkan perasaan saat emosi atau bad mood dari sikap dan antusiasme terhadap lawan bicara. Jadi kurang bisa memposisikan diri saat di tempat umum atau ngobrol. Gimana sih Mbak cara untuk lebih bisa mengontrol agar tidak terlalu nampak sedang bad mood?
Silakan Oke. Tika. Oke, terima kasih Mbak Ita. Oke, Mbak Ita. Iya, bad mood nih. Bad mood ini sering kali ya terjadi di kita gitu ya. Entah misalnya perempuan sih memang, kalau laki-laki mungkin agak jarang gitu ya, agak jarang terlihat gitu ya. Nah, bagaimana cara tidak terlalu nampak sedang bad mood gitu ya? Saya mau tanya dulu nih Mbak Ita. Tidak terlalu nampak artinya, tapi sebenarnya di dalam hatinya masih bad mood gitu, atau bagaimana Mbak Ita? Bisa open mic atau di kolom di chat Mbak Ita? Masih tampak bad mood, Mbak. Tapi di dalamnya juga ya, juga bad mood. Di dalamnya dongkol jadinya. Kan ditahan tuh. Oh, tapi nggak mau nih, nggak mau mengekspresikan gitu. Nggak mau mengekspresikan, karena itu kan pasti nanti kalau lagi kerja gitu kan malah nggak profesional seperti itu. Oh, oke, well, ini konteksnya kerja berarti ya. Contoh. Oh, oke, Kalau contoh. lagi di Oke, terima kasih ya. Nah, itu gini, namanya bad mood itu kan tidak bisa tidak bisa ada tanda-tandanya, atau mungkin kita bisa tahu kira-kira apa yang menjadi pemicunya. Misalkan pemicunya kira-kira, misalkan ada teman yang magabut nih, padahal ada kerjaan banyak, ternyata dia diem-diem aja atau dia malah main gitu. Kadang-kadang kita dongkol, gimana sih tugasnya kok nggak diselesaiin, kok malah dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, perlu kita sampaikan, pertama perlu kita sampaikan gitu ya. Artinya buat orang bicara kita itu tahu apa yang kita sampaikan. Berusaha untuk bersikap asertif gitu ya. Asertif di sini artinya bukan menampilkan emosi yang kita miliki, tapi mengupayakan bahwasanya ini loh yang menjadi poin pemberat kita. Apakah perlu, maksudnya perlu disampaikan? Saya rasa perlu, agar pesan yang disampaikan itu atau yang tadi kedongkolan kita akhirnya bisa ada win-win solution. Kalau kita selalu memberikan kedongkolan dan kita akhirnya mengkip kepada diri kita sendiri tanpa ada pemecahan solusi yang ada, itu akan bisa menjadi bumerang, gitu ya. Artinya harus ada namanya asertif. Kita harus ngomong segala hal yang kurang berkenan dalam diri kita. Bagaimana kalau memang kurang profesional? Saya rasa itu jauh lebih profesional daripada Mbak Ita sendiri nanti akan dongkol, akan mengkip lama-lama, dan itu akan bisa menjadi kemudian hari gitu. Pasti akan ada kedongkolan selanjutnya. Pasti akan ada bahasanya itu pasti akan ada kesekian kali kedongkolannya gitu ya. Dan itu harus bisa mengekspresikan gitu ya, menurut saya, karena bagaimanapun juga itu adalah ekspresi yang perlu gitu ya, ekspresi yang keengganan atau permasalahan yang perlu. Tapi perlu diingat bahwasanya ada beberapa ritme atau ada beberapa batasan-batasan yang perlu, ada barrier-barrier yang perlu kita perhatikan. Bad mood itu perlu gitu ya, bad mood atau pengekspresian marah itu perlu, tapi kita harus tahu apakah konteks dari perilaku kita itu sudah sesuai atau bukan, atau belum gitu ya. Artinya kalau kita terlampau marah itu juga tidak bagus, tapi kita juga harus bisa menempatkan diri kita supaya kita bisa bersikap realistis. Saya masih memerlukan kamu gitu ya, tapi saya juga perlu nih untuk bisa mengekspresikan, perlu bisa katarsis, bisa ngomong, bisa meluangkan emosi yang saya miliki. Karena kalau memang Mbak Ita selalu mengempet gitu ya, selalu mengkip diri sendiri, yang jadi masalah adalah di mental Anda. Makanya kan banyak sekali di para pekerja itu ya, saya sering kali mendapatkan klien para pekerja yang memang akhirnya kurang fight gitu ya, itu akhirnya bermasalah di mentalnya. Entah dia akan menjadi burnout, dia akan menjadi masalah-masalah kepada pasangannya, kepada keluarganya, itu loh. Salah satunya yang terlihat adalah adanya manifestasi di kemudian hari. Itu yang menjadi masalah. Makanya ya saya sarankan kepada Mbak Ita untuk bisa lebih mengetahui nih barrier-barrier seperti apa yang diperlukan untuk bisa asertif
ketika ada masalah di semua tempat kerja kayak gitu. Ada respon dari Mbak Ika di kolom komentar. Oke. Di kolom chat maksudnya. Contoh lainnya adalah ketika ada masalah pribadi, misalnya masalah dengan pasangan, membuat suasana hati jadi kurang baik atau bad mood. Lalu kebetulan ada kumpul komunitas, jadi bad mood-nya justru saat di kedepan komunitas. Apalagi kalau orang-orang di komunitas sangat jarang sekali bertengkar dengan anak. Ya tadi saya katakan bahwa ada nih semacam substitusinya, ya, semacam kalau ada pelampiasannya gitu ya. Makanya kalau ketika ada permasalahan, seenggaknya bisa selesaikan saat itu juga, gitu ya. Meskipun gini, ada namanya kalau di Islam ada yang mengatakan bahwa ketika kita bermasalah atau marah dengan pasangan, dengan orang tua kita atau orang rumah, itu tidak boleh lebih dari 3 hari, atau kita harus bisa menjaga emosi itu. Karena kalau lebih dari 3 hari atau berlarut-larut intinya, itu akan bisa menimbulkan dampaknya kemana-mana. Itulah yang menjadi permasalahan. Bukan berarti kita menjadi manusia atau individu yang power atau yang kuat, enggak. Tapi kita punya batasan-batasan, punya barrier-barrier sendiri nih terkait dengan tadi ya, namanya cawan gitu ya, cawan atau gelas yang kita miliki. Kalau emosi itu nggak terselesaikan dengan baik, nggak terkontrol dengan baik, itu akan ada pelampiasan yang kemana-mana. Nah, makanya itu diperlukan nih bentuk sebagai sarana. Entah misalkan Mbak Ita ini mau berusaha untuk lebih fleksibel, atau nanti ada pertukaran atau apa ya namanya ya, ada cara sendiri, entah me time, entah pakai teorinya REBT atau pakai terapi yang berusaha untuk bisa merelaksasikan apa yang menjadi masalah. Yang penting adanya identifikasi masalah itu sendiri gitu ya. Dan saya rasa kalau kita bad mood dan terus-menerus itu juga tidak nyaman, tidak enak. Makanya kita perlu tahu nih kira-kira apa nih yang bisa menjadi kita ini sebagai penyemangat, atau kita ini akan menjadi senang gitu ya, yang bisa seenggaknya meregulasi atau menurunkan permasalahan yang ada kayak gitu. Oke, baik Mbak Ita untuk pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan Mbak Ita mewakili kita semua ya, gimana sih handling ngontrol diri ketika ketika lagi berada di depan umum gitu. Terus yang bisa saya simpulkan adalah, makasih Mbak Ita untuk penjelasannya. Kalau personalnya aku pribadi suka banget nonton Inside Out. Jadi di situ ada satu karakter namanya Lily. Dia digambarkan punya 5 emosi. Dasar yang disebut Mbak Ika, ada sad, ada anger, ada disgust, ada fear, ada sadness. Nah, 5 perasaan itu ada di masing-masing manusia dan valid. Terus kemudian di film itu juga dijelaskan gimana sebenarnya masing-masing perasaan itu bisa balance. Terima kasih Mbak Ika untuk sesinya. Dan biar sesi dalam program kali ini utuh, kita langsung ke sesi kedua, yaitu ada Mbak Novita. Beliau adalah konselor dan art therapy practitioner. Seperti yang dijelaskan sama Mbak Ika tadi, kita perlu tahu dan kita perlu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah gitu. Nah, sebelum mengidentifikasi masalah, kayaknya emosi itu memang abstrak banget ya Mbak. Jadi kayak sulit banget gitu. Gimana caranya untuk mengenali gitu? Gimana caranya untuk mengidentifikasi masalah tersebut, terus kemudian merespon, akhirnya berakhir ke solusi. Nah, itu akan dijelaskan semua oleh Mbak Novita. Saya akan bacakan beberapa informasi mengenai Mbak Novita. Nama lengkapnya adalah Agnes Novita Andita Prastiwi. Terus kemudian beliau adalah konselor di rehabilitasi Nabza Nawacita Yogyakarta, konselor di Yayasan Rumah Impian Home Shelter Anajal Yogyakarta. Terus kemudian ada beberapa professional certifications yang kayaknya ini banyak banget. Dan biar lengkap, Mbak Novita aja yang ngejelasin sebetulnya apa sih dan fokusnya Mbak Novita itu menangani apa gitu. Silakan Mbak Novita.
Terima kasih Kak Vio. Ya, sama-sama. Salam kenal teman-teman. Salam kenal juga, Mbak. Iya, senang sekali teman-teman di hari Minggu yang cerah ceria ini menyempatkan waktu untuk mengenal ilmu psikologi ya. Karena itu memang penting banget sih, terutama di masa-masa sekarang ini kan. Halo Kak Siwi. Kita cuma WA-an aja ya, baru lihat mukanya masing-masing sekarang. Iya, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ika, benar ya? Benar kan ya? Benar Mbak Novita. Oke. Kita akan langsung, saya nggak akan menjabarkan panjang lebar, kita akan langsung praktek aja supaya nanti teman-teman ngerasain apa sih impact-nya art terapi untukku, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Ika dengan bagus banget itu. Salah satu cara untuk bisa meredakan emosi kita, bisa mengeluarkan sampah-sampah emosi kita. Salah satu caranya adalah dengan katarsis. Katarsis yang positif salah satunya adalah art terapi. Nah, yang di depan teman-teman itu tentang saya itu pengalaman saya. Saya menggeluti art terapi itu 14 tahun, teman-teman. Dari yang awalnya nggak ngerti tentang itu apa art terapi, sampai akhirnya di kuliah saya ketemu mata kuliah art terapi. Dan ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu bentuk defense mekanisme diri saya, otomatis yang ngerti bahwa kebutuhan untuk kurilis dari permasalahanku itu salah satunya adalah ini. Jadi art terapi itu semacam P3K saya di awal-awal masa-masa remaja saya menemukan diri saya. Kita masih sama-sama remaja sih, masih ababil terus menolak tua. Nah, itu karena memang saya itu belajarnya lapangan banget. Saya itu visual kinestetik sekali. Jadi saya harus praktek untuk ngerti itu ada impact-nya untuk diri saya atau enggak. Kemudian kenapa bisa 14 tahun bergelut dengan art terapi? Karena pencarian diri dan saya itu orang yang nggak bisa cerita. Nah, kalau tadi Kak Ika bilang bahwa emosi itu harus dikeluarkan gitu, kalau sampah di rumah kita simpen itu kan bau ya, apalagi sampah emosi dalam diri kita bawa bertahun-tahun itu akan membusuk dan efeknya bisa macam-macam, bisa psikosomatis, bisa penyakit fisik. Dan itu saya alami. Saya orang yang nggak mau cerita masalah saya ke orang lain, dan itu bertahun-tahun. Saya cukup ngerti apa yang saya alami, orang lain nggak saya izinkan untuk ngerti, karena buat saya percuma, mereka paling mendengarkan dan sok-sokan kasih solusi. Kesombongan saya seperti itu waktu itu, sehingga ya saya simpan sendiri. Saya jadi anak yang sangat kaku, sangat strict, keras banget, bahkan nangis pun jarang-jarang. Cuman ternyata diri saya menemukan mekanisme untuk tetap baik-baik saja di tengah kehancuran dari dalam itu lewat art terapi yang akhirnya jadi konsen saya sekarang ini. Oke, itu sedikit tentang saya, teman-teman. Kemudian dari apa yang saya pelajari secara otodidak dan kemudian ternyata saya dapatkan di kuliah, saya suka sekali untuk berbagi sama orang. Saya suka mendampingi kelompok-kelompok marginal gitu. Nah, kemudian dari apa yang saya lakukan, saya coba share ke mereka. Kalau ini di aku punya dampak, cobalah ketika dampingi, daripada cuma datang-datang aja, saya ajak untuk gambar, saya ajak untuk bikin sesuatu dari tanah liat atau apa. Dan ternyata itu bekerja. Ternyata ini senjata loh. Nah, oleh karena itu saya semakin sayang nih sama art terapi, kemudian cari-cari dasar ilmunya dan sampai akhirnya dapat sertifikasi art terapi practitioner. Oke, kita langsung ke teorinya dulu lah ya, biar kelihatan enak gitu. Nah, next Kak. Nah, tadi sudah disinggung oleh Kak Ika, ini ya tentang art terapi. Salah satu bentuk psikoterapi yang menggabungkan dua hal yang berbeda, yakni psikologi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan seni,
Di mana dalam art terapi individu mengungkapkan perasaannya dan mengekspresikan diri bukan secara verbal, guna menciptakan pemahaman diri, perubahan perilaku, pemahaman emosi yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita ngomong art, tapi belakangnya ada terapinya, artinya ada langkah-langkah untuk menuju perbaikan. Kalau art aja itu kan kita ya gambar aja, nyanyi aja, dance aja, bikin patung aja untuk kepuasan diri dan bisa juga untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tapi kalau ada terapinya, artinya ada effort untuk menggali diri lebih dalam, mengakui bahwa ada sesuatu dalam diriku yang aku tuangkan di awal, kemudian dari karya yang aku hasilkan di awal ini, aku refleksikan. Setelah itu, aku akan membuat karya yang kedua. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk perbaikan diriku, gunanya untuk semakin aku memahami situasiku, dan aku melangkah menjadi lebih baik dan lebih ringan. Itu kalau ada terapinya. Jadi itu bedanya ya, seni aja dan seni untuk terapi. Begitu teman-teman. Nah, oke, next Kak. Nah, dalam kegiatan ini, tadi juga sudah disampaikan, seorang nggak dituntut kemampuan. Konteksnya dalam art terapi itu seni visual, teman-teman. Jadi yang disebut art terapi oleh Asosiasi Art Terapi Amerika itu adalah seni yang berkaitan dengan visual dan dihasilkan lewat motorik halus. Itu disebutnya art terapi, walaupun art sendiri itu luas sekali. Ada seni, ada dance, ada rajut, ada seni apa lagi? Seni merangkai bunga dan lain-lain. Nah, kalau konteksnya art terapi itu segala jenis seni yang di-create, yang dikreasikan, yang diproduksi menggunakan motorik halus dan bisa dinikmati oleh mata. Begitu. Jadi nggak dituntut untuk punya kemampuan seni yang bisa bikin indah. Oh enggak seperti itu. Jadi cuma coret-coret aja, cuma scribbling aja itu sudah termasuk art terapi. Melalui pengalaman art terapi ini, individu memperoleh atau menemukan kembali semangat hidup menuju perbaikan. Nah, itu tujuannya art terapi. Tadi saya bilang kenapa art terapi itu visual, ya. Beda dengan seni musik. Seni musik itu kalau dalam psikologi, terapinya namanya music terapi. Itu nanti kaitannya sama frekuensi itu loh. Nah, frekuensi 542 Hz itu ngefeknya apa? Nah, itu musik terapi. Dan dibedakan begitu karena struktur otak yang merespon dari seni-seni itu juga beda. Kalau art terapi sendiri yang merespon bagian otak kita itu adalah occipital lobe bagian belakang begitu ya, kanan kiri. Kalau musik itu temporal lobe otak samping. Kemudian kalau seni gerak itu terapinya namanya dancing terapi. Kalau di sini ada yang suka nari-nari ya, apalagi di sini banyak yang army sepertinya. Saya yakin pasti suka juga ngikuti koreografinya BTS gitu kan. Nah, itu termasuk terapi juga. Terapi kinestetik namanya dancing terapi. Nah, itu bagian otak yang merespon adalah gugus parietal atau tengah yang atas gitu. Nah, jadi struktur otaknya beda-beda, tapi tetap kalau kita melakukan semuanya itu fungsinya adalah untuk katarsis, dan katarsisnya katarsis yang positif. Katarsis yang positif artinya tidak mengganggu orang lain, tidak merusak diri sendiri, dan menghasilkan dampak yang positif. Itu katarsis positif. Sampahnya tetap keluar, tapi semuanya sama-sama mendapatkan manfaatnya. Kalau katarsis negatif, iya, itu salah satu bentuk mengeluarkan sampah emosi juga. Tapi efeknya, dampaknya adalah bisa merusak, bisa menyakiti orang lain dan malah tambah nyakitin diri sendiri, bisa numpuk rasa bersalah. Dan kalau katarsis negatifnya itu banting-banting barang, wah itu eman-eman banget ya. Apalagi barangnya itu hasil nabung bertahun-tahun gitu. Nah, tapi balik lagi sih,
mau cara positif atau negatif itu balik lagi ke kitanya. Kita lebih lega yang mana? Kalau teman-teman lebih nyaman karena sudah mentok, sudah diubun-ubun dengan nyanyi, dengan dance, dengan gambar, dengan membuat patung, dengan membuat candi, rasanya di hati itu belum nyaman, belum lega. Dan kelegaanku adalah ketika aku membanting sesuatu, asal jangan banting pasangannya ya. It's okay, lakukan aja. Karena apapun itu akan membuat kita lebih baik. Cuman kalau kita sudah ikut kelas ini, paling nggak kita lebih bisa memilih, kalau katarsis negatif itu dampaknya seperti ini, bisa merusak, bisa menambah sakit diriku dan orang lain, maka yuk kita sama-sama lakukan katarsis yang positif, salah satunya menggunakan art terapi ini. Next, Kak. Ini konsep dasarnya ya. Konsep dasar kenapa kita menggunakan art terapi? Karena individu yang berkembang adalah individu yang bisa mengaktualisasikan dirinya dan sadar akan potensi yang dimiliki serta dapat mengoptimalkannya. Optimalisasi diri dalam hal ini untuk mampu membuat problem solving secara mandiri yang bisa dilakukan dengan adanya sebuah intervensi untuk mengubah perilaku perasaan individu. Nah, ini konsep dasarnya teman-teman. Art terapi itu P3K. P3K jiwa kita. Jadi kalau kita mulai merasa bad mood, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi pikiran kita, langkah yang paling gampang dilakukan adalah aktivitas ini. Walaupun ada satu terapi yang paling mudah, murah, dan langsung efek ke kita sebelum art terapi, yaitu terapi menangis. Nangis itu terapi loh. Kalau kita ngerti seni menangis yang benar dari tempat yang benar, itu benar-benar bikin lega. Tapi kalau nggak cukup di situ aja, nah ini art terapi salah satu P3K tambahannya. P3K tambahannya supaya apa? Supaya lukanya nggak infeksi dan semakin menyebar gitu. Iya betul Kak Siwi, menangis itu bisa jadi terapi dan itu murah banget kan? Murah banget. Dan kita sudah belajar nangis itu sejak bayi, sejak lahir ceprot begitu. Oke, kita akan lanjutkan. Next. Emosi vs mood. Tadi emosi sudah dijelaskan oleh Kak Ika. Kalau mood itu penyebabnya seringkali umum nggak jelas. Tiba-tiba kok aku bete sendiri sih. Tiba-tiba kok aku nggak semangat banget sih. What happened with me? Nah, seringkali aku kayak gini sih. Kalau cewek, karena kebetulan di sini kita cewek semua teman-teman ya. Ada cowoknya nggak sih? Nggak ada kan ya? Nggak ada kan? Kalau pas mulai mendekati datang bulan atau pas datang bulan itu biasanya mood kita berantakan. Nah, itu seringkali nggak ngerti sebabnya apa. Ternyata yang bikin mood kita lagi jelek, sensi begitu, ada perubahan dari dalam tubuh kita ini sedang mengalami perubahan hormonal, jadinya ngefek ke struktur saraf, otot-otot, dan kalau ternyata sebelumnya ada hal-hal yang nggak ngenakin, jadi tambah-tambah tuh moodnya, amblek gitu. Siapa aja yang di dekat kita langsung kita makan. Nah, itu loh dahsyatnya perempuan. Kemudian durasinya itu lama, bisa jam, bahkan bisa berhari-hari begitu. Kalau emosi tadi singkat ya, dan kita bisa mengidentifikasinya. Aku senang, aku sedih, kemudian aku marah saat itu juga. Kemudian beberapa menit bisa berubah. Kemudian 2 dimensi mood itu, bisa mood positif, bisa mood yang negatif. Kalau negatif itu seringkali konotasinya disebutnya sensi, kamu sensi banget sih. Tapi kalau pas lagi moodnya baik, biasanya orang ya biasa aja, dia lagi seneng, oke, ayo kita deketin supaya ditraktir, malah dimanfaatkan. Dasar orang-orang ya, psikologi banget perilaku. Kemudian biasanya tidak diidentifikasikan dengan ekspresi yang jelas. Kalau moodnya lagi jelek, misalnya habis dimarahi atasan atau habis diomelin ibu, atau di sini ada keluarga yang menuntut untuk kapan kamu nikah, sudah lulus, apalagi yang dicari, sudah kerja.
Apalagi kalau itu dilakukan saat kumpul-kumpul keluarga pas lebaran gitu. Pengennya kok becek-becek, tapi kok aku harus tampil elegan dan memaafkan serta manis. Maka iya Bude, iya Tante, mohon didoakan aja. Padahal dalam hati, nggak tahu apa aku itu sudah berusaha sekuat tenaga. Nah, dan itu moodnya bisa dibawa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan kalau kaitannya sudah seperti itu. Itu bedanya emosi dan mood, teman-teman. Apakah ini bisa dikontrol? Iya, pengontrolnya siapa? Ya diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa nuntut orang lain atau lingkungan kita membuat emosi dan mood kita baik. Kita yang jadi tuan atas emosi dan mood kita. Caranya apa? Nanti kita akan praktek sama-sama. Next, berikutnya. Nah ini. Mari kita kenali manfaat art terapi dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Efektif menjadi sarana katarsis yang positif untuk membuat perasaan menjadi jauh lebih baik. Nah, kemudian mengurangi kondisi stres terkait tekanan dan rutinitas. Wah, apalagi teman-teman yang setia banget nih ya sama aktivitasnya. Seringkali kalau nggak sadar itu bisa bosen juga gitu kan. Kemudian meningkatkan psychological well-being, ya, kesadaran psikis, menurunkan kecemasan dan mengurangi kesedihan, membantu mengendalikan diri jadi lebih baik, meningkatkan penghargaan diri, betul. Ketika nanti teman-teman akan praktek, misalnya aku tuh nggak bisa gambar, aku takut. Takutnya ini apa sih? Takutnya kita itu kan dinilai kan ya. Karena kita itu terbiasa dari kecil itu dinilai terus di ranking di sekolah gitu. Jadinya hal-hal yang nggak biasa kita lakukan kita takut. Nah, it's okay dalam art terapi itu nggak dinilai sama sekali. Mau gambarnya acak adul atau apa, enggak. Itu kamu banget, itu valid kecantikan kita banget. Jadi percayalah dengan goresan tanganmu karena itu proyeksi dari hatimu tanpa kita sadari. Itu. Terus pelan-pelan membuat kita mengenali dan menerima diri untuk kemudian, nah ini berani bersuara. Jadi art terapi ini bukan terapi yang langsung setelah kita gambar, setelah kita bikin origami atau kirigami, aku langsung baik-baik saja, sehat sempurna, cantik luar biasa. Oh, enggak. Art terapi itu seperti yang saya bilang ini adalah P3K kita untuk tetap baik di situasi yang nggak baik. Nah, kalau kita lakukan terus-menerus, kita akan semakin sadar, kalau bahasa Jawanya jadi niteni kebutuhan emosi kita. Kalau aku lagi begini, maka yang aku lakukan seperti ini. Menjadi salah satu solusi yang paling mudah untuk mengatasi apa yang kita seringkali nggak bisa definisikan tentang diri kita begitu. Dan kemudian pelan-pelan, ini kan bahasa simbol ya teman-teman ya, warna, coretan, tekanan garis, keluar yang nggak jelas, spiral, itu sebenarnya proyeksi diri kita tentang sesuatu. Kadang kita nggak ngerti tentang simbol itu, tapi simbol-simbol yang kayak cuma titik, garis, strip itu punya makna loh. Itu menggambarkan sesuatu yang nggak bisa terkatakan ini. Nah, kalau teman-teman nanti rutin melakukannya, pelan-pelan akan ngerti. Oh iya, ketika aku lagi marah, ternyata yang dominan muncul dalam gambarku adalah warna hitam, merah, dan warna coklat, misalnya gitu. Tapi ketika aku bahagia, oh yang dominan muncul dalam gambarku adalah warna pink, warna oranye, warna kuning. Bisa begini ya. Nah, jangan dipikir walaupun kita tahu teorinya warna merah artinya ini, gitu, warna hitam artinya ini. Kalau kita mau melakukan ini untuk diri kita sendiri, nggak usah dipikir. Karena ketika dipikir pun tetap keluarnya itu apa yang jadi kebutuhanmu saat ini. Aku ngerti nih warna hitam itu adalah simbol dari kegelisahan, simbol dari sesuatu yang terpendam, simbol trauma yang terjadi pada diriku. Aku nggak akan pakai warna hitam. Tapi ketika kita gambar saat ini, kok dorongan pakai warna hitamnya itu besar ya? Jangan dilawan. Memang itu yang sedang kita butuhkan, lestari aja, langsung coret-coret gitu. Nanti pelan-pelan ketika kita sudah terbiasa melakukannya, nah ini nih, suaranya akan mulai keluar.
Karena kesembuhan orang individu dibilang mulai pulih dari lukanya adalah ketika dia berani untuk menyuarakan apa yang pernah dia alami. Entah itu lewat tulisan ataupun secara verbal, yang jelas itu terpampang nyata ceritanya dan aku bisa membacanya, orang lain pun juga bisa membaca serta menyimaknya. Itu artinya aku sudah mulai pulih dengan baik. Walaupun tetap lukanya ada di tempatnya, tapi kita sudah bersahabat dengan luka itu. Itu fungsi P3K dari art terapi. Next. Paling baik dilakukan kapan aja, saat mood sedang turun, saat kita punya waktu pastinya. Dan paling bagus itu sebenarnya pagi hari sebelum melakukan kegiatan. Coret-coret dulu, atau ketika rapatnya bete begitu, coret-coret aja, ambil kertas gitu. Nah, kapan aja bisa dilakukan asal ada waktunya dan nggak mengganggu aktivitas yang lain. Berikutnya, ini jenis-jenisnya. Nah, terapi yang bisa dinikmati secara visual dan diproduksi oleh tangan, motorik halus, jenisnya 2 dimensi. Gambar, kemudian merias wajah, kemudian doodle, gambar itu kan macam-macam ya, ada doodle, ada mandala, dan lain sebagainya. Terus 2,5 dimensi, 2,5 dimensi itu makrame, kayak bikin gelang ini 2,5 dimensi teman-teman. Nah, merajut, nah itu bentuk 2,5 dimensi. Merangkai bunga, dan yang 3 dimensi ini membuat patung, merangkai bunga, bercocok tanam, itu termasuk art terapi juga loh. Nah, 2,5 dimensi, bersih-bersih, nyikat kamar mandi. Itu salah satu bentuknya juga. Jadi kalau ada di sini yang pas emosi, yang dilakukan pertama kali adalah ambil sikat, ambil cucian, kemudian bersih-bersih. Itu positif banget. Itu termasuk art terapi. Artinya tubuh kita ngerti kebutuhan P3K jiwa kita. Umbah-umbah. Bener banget Mbak Pio. Nah, jadi kalau dorongan itu muncul jangan dilawan teman-teman. Itu mekanisme diri kita untuk membuat kita tetap sehat secara psikis. Nah, keren banget sebenarnya diri kita itu ya, bawah sadar kita. Next. Ngomong-ngomong tentang bawah sadar, kita kan sama-sama ngerti ya, 75% lebih hidup kita itu dikendalikan oleh bawah sadar. Dan tanpa kita sadari sebenarnya bawah sadar kita memberikan solusi yang dibutuhkan oleh kita saat ini. Tapi seringkali solusi jitu yang diberikan oleh bawah sadar kita sangkal lewat apa? Lewat sisanya, 25% kesadaran kita, otak logis ini loh yang kadang itu bikin sesuatu yang solusi paling jitu untuk kesehatan kita itu jadi bikin kita galau. Ini bener nggak sih kayak gini? Masa sih kok bisa begini? Nah, itu logisnya. Tapi coba lewat art terapi ini kita diajari untuk mengasah intuisi juga, mendengarkan suara hati, karena dari sisi religius suara hati itu adalah suara Tuhan yang bertahta pada diri kita. Tapi seringkali kita mengabaikannya, kita menyangkalnya. Lewat apa? Ini tadi kesombongan kita. Ini loh di sini loh otak logis kita itu. Oke, ini beberapa contoh bentuk-bentuk art terapi teman-teman. Ada foto terapi, ya, ada gambar scrabbling, ada makrame, ada menempel bunga-bunga kertas, ada kirigami. Terus next contoh lainnya, ini beberapa contohnya. Ada origami, ada ecoprint, terus bookbinding, kemudian membuat mandala, menggunakan benang-benang. Ini saya kerjasama dengan Mbak Ocit, partner saya bikin-bikin. Terus ada bikin shibori juga. Itu media-media art terapi. Jadi luas sekali. Nanti kita akan sama-sama bikin. Silakan siapkan kertasnya, kertas dan alat-alat gambarnya. Silakan dipersiapkan juga minumnya. Ketika teman-teman sudah mulai melakukan ini dan asik larut di dalamnya, kita akan sampai yang namanya di fase
hipnosis, dari art yang kita buat. Itu ternyata punya efek loh untuk hipnotis. Jadi kita masuk ke frekuensi theta begitu. Kita larut aja ketika membuat karyanya gitu. Nah, itu positif banget untuk kita melakukan self talk, inner talk gitu ke dalam diri kita. Biasanya di situ pikiran-pikiran berlalu lalang, tapi kayak kita enak gitu nerima pikiran-pikiran yang berlalu lalang ini. Oke, yuk sekarang kita mulai praktek teman-teman. Nah, art terapi itu paling bagus memang didampingi oleh profesional, entah itu psikolog, psikiater yang pastinya yang mengerti tentang art terapi atau juga praktisioner seperti saya. Tapi kalau mau dilakukan untuk diri sendiri, it's okay banget seperti yang saya lakukan bertahun-tahun ini ya, belasan tahun ini. Langkahnya apa? Langkahnya begini kalau untuk diri sendiri. Pertama, minum dulu. Minumnya air putih. Nggak usah Sprite, nggak usah Fanta, nggak usah Coca-Cola, minum air putih. Yuk kalau ada di dekatnya air putih, kita minum air putih dulu yuk. Nah, kita minum dulu. Selain air putih itu bagus untuk kecantikan ya dan bikin awet muda begitu. Air putih atau air mineral ini bagus untuk membawa nutrisi yang kita makan itu ke seluruh tubuh, terutama sampai ke otak, terutama ke otak kanan dan kiri, sehingga kalau otaknya oksigen dan nutrisinya bagus, maksimal, walaupun banyak masalah, tetap kita ngeresponnya cepat gitu. Walaupun banyak masalah, kita memikirkannya tetap dengan kepala dingin. Masalah itu kan pasti ada ya, karena kita manusia. Siapa yang nggak punya masalah di sini? Wow, jangan-jangan kamu malaikat. Oke, tadi minum. Kalau sudah, sekarang kita bernafas yang panjang. Bernafasnya, ambil nafas 4 detik. 1, 2, 3, 4, ditahan sebentar, kemudian keluarkan lewat mulut, 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngitungnya cepat aja, jangan lama-lama ya. Nanti kamu sesek. Nah, coba kita ambil nafas lagi. Ambil nafas yang panjang. Percaya sama dirimu, terus keluarkan lewat mulut. Lega gitu ya. Ambil nafas lagi yang panjang, sambil katakan dalam dirimu, aku percaya pada diriku. Nah, lalu kita siapkan perlengkapan perang kita, boleh pakai spidol, boleh pakai krayon, boleh pakai cat air, boleh pakai pensil warna, begitu. Hari ini kita akan bikin doodle. Kenapa kok doodle, Kak? Kenapa kok enggak seni yang lainnya? Ya, karena kalau gambar yang biasa sudah umum kan ya, teman-teman pasti gambarnya gunung dan sawah gitu kan. Itu bosen. Itu baru kita akan bikin doodle pada hari ini. Doodle itu adalah coretan yang enggak punya arti. Sama kayak kita, seringkali kita susah mendefinisikan emosi kita. Kalau enggak pas didampingi orang lain atau enggak pas niat banget pengen ngerti sebenarnya aku pengen apa. Jadi doodle itu adalah coretan tanpa arti. Jadi untuk teman-teman yang takut, enggak mau, takut gambarku jelek, no problem. Kita gambar yang enggak perlu kelihatan estetiknya. Tapi nanti coba diperhatikan. Doodle itu bentuknya bisa lingkaran, bisa garis, bisa strip, bisa titik-titik, bisa scrabbling, spiral, bisa batik ya, contrengan-contrengan itu. Kayak gitu aja doodle itu. Tapi kemudian nanti kita susun simbol-simbol yang kayaknya nggak punya arti ini. Di akhirnya teman-teman silahkan menikmati gambarnya. Ternyata dari kepingan-kepingan yang nggak jelas ini kok jadi sesuatu yang enak dilihat ya, jadi sesuatu yang indah juga ya. Itu adalah proyeksi diri kita. Kita itu dibentuk dari cerita-cerita yang nggak jelas, masalah-masalah yang bahkan kita nggak ingin mengalami itu, tapi kan kita setia menjalaninya kan ya. Nah, ketika kita setia menjalaninya, setiap kesakitan, setiap bahagia, setiap cerita, itu nanti ternyata di akhirnya adalah sesuatu yang cantik loh. Jadi kalau kita ngomong tentang rahim dan janin, tentang kita sebagai wanita,
wanita itu nggak ada yang jelek, wanita itu mutlak cantik. Karena apa? Itu tadi kita menjalani setiap proses dalam diri kita, bahkan proses yang kita nggak tahu itu dengan setia. Dan ketika kita mulai ingin menyadari diri kita sadar betul bahwa ya aku cantik. Itu kenapa doodle yang diangkat pada hari ini. Nah, silahkan disiapkan kertasnya. Boleh kertas gambar juga. Hari ini kita akan bikin doodle. Silahkan teman-teman, doodle itu kayak gimana sih, Mbak? Oh, Kak. Nah, ini saya kasih contohnya, teman-teman. Nah, supaya teman-teman ngerti. Nah, kayak gini loh. Ini mandala doodle. Jadi coba kalau teman-teman lihat. Ini kan sebenarnya nggak ada gambar yang berarti kan ya. Nggak ada objeknya gitu kan. Ini kan cuma pelungkeran, garis, titik. Tapi kita rangkai jadi satu dan akhirnya kelihatan cantik kan. Dan memang kita itu cantik gitu. Ini contohnya satu. Jadi jangan khawatir ya nggak bisa gambar ya. Jadi cuma kayak gini aja bisa jadi sesuatu. It's you. Terus ini contoh lainnya, yang ini yang ada objeknya. Nah, sama ini cuma pelungkeran-pelungkeran aja yang disusun jadi satu, tapi agak dikasih tema gitu. Jadi loh, teman-teman, saya suka doodle, saya akhirnya suka terapi karena pertama itu tadi, saya itu nggak bisa gambar objek. Kemampuan bayang ruang saya itu buruk sekali. Jadi kalau saya suruh gambar orang atau pemandangan gitu, itu nggak bagus menurut saya gitu. Tapi ketika gambar doodle kayak gini, wow, itu tadi salah satu manfaat art terapi, bikin kita punya arti dan kesadaran penghargaan dirinya gede banget gitu. Nah, ternyata aku bisa gambar juga ya. Wah, bangga banget aku. Hari ini kita akan bikin doodle semacam ini yang kayak tadi teman-teman, tapi bentuknya bukan lingkaran. Aku pengen teman-teman bentuknya adalah love. Nah, ini sudah saya mulai sedikit. Nah, jadi silahkan gambar love dulu di satu kertas HVS atau kertas gambarnya penuh. Kita hari ini pingin semakin cinta sama diri kita sendiri. Jadi cintanya ini bukan buat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Silahkan gambar love-nya dulu. Kemudian dikasih pecahan love-nya, ya. Kenapa kok harus dipecah, Kak? Hatiku sedang utuh. Aku tidak sedang dalam kondisi yang broken begitu. Oh, enggak. Ini tentang diri kita kok. Ini tentang proyeksi masa lalu dan masa depan kita gitu. Jadi silakan bikin love dulu. Setelah itu, kemudian kasih garis di tengahnya, lalu kita mulai menggambarnya. Gambarnya kayak tadi, biasanya awal-awal itu akan bingung, sudah mulai saja dulu dengan lingkaran atau spiral atau titik-titik hujan atau keriting-keriting lembut, pasti keriting-keriting lembut, keriting-keriting Indomie, lo sebut merek. Nah, itu dulu, nanti lama-lama akan muncul simbol-simbol lain yang akan teman-teman dapatkan. Oke, sekarang kita waktunya untuk menggambar doodle love kita. Silahkan. Mungkin Kak Ivo atau Kak Vio atau Kak Siwi bisa bantu saya putarkan lagu yang enak begitu sambil jadi teman kita untuk menggambar doodle pada hari ini. Waktu menggambarnya 10 menit ya, teman-teman ya. Oh, cepet banget, Mbak. Oh, tidak. Oke, Mbak. Ini lagunya mau yang calming gitu ya, Mbak? BTS juga boleh. Oh, BTS juga boleh. Mbak Ika atau Mbak Siwi boleh deh diputerin lagi yang tadi Cosmos. Hafal banget. Mbak Novita Army ya ternyata. Aku belum army aku. Habis gambar love di garis tengah, lalu apa Kak tadi? Di garis tengah, lalu kita mulai bikin gambarnya. Nah, bikin gambar kayak gini, doodle, atau bisa bikin simbol-simbol yang menurutmu itu adalah simbol dirimu, gitu ya. Untuk mempermudah refleksi kita, love yang kita bagi yang sebelah kiri itu adalah gambaran tentang aku dan masalahku saat ini atau aku dan diriku yang kemarin. Lalu yang sebelah kanan itu adalah love harapan kita.
Aku pengen situasi yang seperti apa sih supaya nanti bisa kelihatan bedanya gitu, tapi kita jadikan satu hati. Oke, silahkan. Mari kita perlihatkan. Aku yakin belum ada yang belum jadi juga. Nah, wah sudah ada Kak Siwi, sudah penuh tuh, sudah jadi. Ada lagi kah yang sudah jadi? Baik, sebelum kita tunjukkan gambar kita, saya pengen dong ada yang sharing dari prosesnya. Ceritanya gimana sih proses teman-teman mengawali sampai akhirnya, wah gambar hatiku bisa jadi penuh loh. Oke, silahkan, monggo, siapa yang mau sharing duluan? Singkat aja. Jadi awal-awal gambar itu bingung kan mau gambar gimana, tapi ya udah ngasal aja. Terus yang sebelah kiri kan merepresentasikan masa lalu, yang sebelah kanan masa depan. Tapi aku kayak nggak, waktu gambar juga kayak nggak tahu, nggak ada bedanya aja, gambar aja ya udah gitu. Wah, cantik sekali gambarnya. Oke, terima kasih Marvina. Marvina dari kota mana nih? Dari Purwodadi. Purwodadi. Oke, terima kasih. Satu lagi, dua lagi lah. Setelah Marvina, siapa nih yang mau sharing? Silahkan, ceritakan proses menggambar teman-teman seperti apa. Siapa? Mbak Novita ada yang respon, itu ada namanya Mbak Ita. Oh iya, tolong dong dibantuin baca. Oh iya Mbak, dia bilang Mbak Ita atau mau ngobrol sendiri? Ayo Kak Ita, silakan. Silakan Kak Ita. Dibantuin baca dulu kali ya. Oh ya udah, saya bantu baca ya Mbak Novita. Kata Mbak Ita, jadi agak bingung mensinkronkan antara gambar ini iri masa lalu dan kanan yang maksudnya agak bingung menyinkronkan antara gambar yang di sebelah kiri tentang masa lalu dan kanan yang ada di kemudian hari. Jadi ada kebingungan Mbak untuk memisahkan dua hal itu. Oke. It's okay, nggak apa-apa Kak Ita. Tapi sudah jadi kan ya gambarnya? Ita? Udah, baru kita katanya. Oke, bagus banget. Nah, itu yang penting ya, kita menyelesaikannya. Kita nggak ngerti kadang, kayak hidup kan teman-teman, kadang kita itu jalanin nggak ngerti tujuannya apa, setelah ini apa hasil yang aku dapatkan, sama. Jadi proses menggambar ini tuh proses kita menjalani hidup kita juga gitu, nggak ngerti endingnya apa, tapi wah, ternyata bisa ya aku nikmati. Aku akhirnya berhasil ya menyelesaikannya. Satu lagi dong, satu lagi. Siapa? Silakan teman-teman. Mbak Novita ini ada pertanyaan juga sambil nunggu teman-teman yang raise hand. Datang dari Mbak Erni. Pertanyaannya adalah kalau pas baru bad mood, galau atau emosi memilih tidur, apakah itu bisa dijadikan mekanisme pertahanan kita? Sehat nggak sih dengan cara itu, Mbak? Oke, siapa tadi yang tanya? Namanya Kak Erni. Kak Erni, ya. Kak Erni, iya. Ketika kita capek banget, apalagi emosinya pas meledak banget gitu, terus kita copingnya adalah tidur, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau habis bangun tidurnya kita jadi lebih lega, itu oke banget. Artinya dalam proses tidur itu kan otak kita nggak berhenti bekerja kan ya. Nah dalam proses tidur itu ya memang berarti kebutuhan tubuhmu saat ini adalah istirahat. Kamu lelah dengan aktivitasmu, terutama aktivitas psikismu. Jadi bagus banget kalau bisa tidur. Bersyukur kalau bisa tidur teman-teman, karena ada tuh orang-orang yang capek fisik, capek psikis justru nggak bisa tidur, itu bahaya. Itu harus cepat-cepat dapat pertolongan, langsung larikan ke KIK. Nah itu. Tapi kalau bisa tidur itu oke banget, akan lebih bagus lagi nanti ketika sudah bisa tidur dan ketika bangun masih ingat masalahnya, masih ingat hal yang tadi bikin aku bad mood atau emosi luar biasa.
Yuk kita urai lagi, sebenarnya ada apa ini. Jadi ada refleksinya supaya tuntas. Karena tidur itu memang hanya untuk jeda aja, tapi tidak untuk menuntaskan. Masalahnya tetap masih disimpan di bawah sadar. Bahayanya kalau kita nggak tanya ke diri kita tentang apa yang terjadi, takutnya adalah itu kesimpan ke bawah sadar, nanti jadinya numpuk terus meledak suatu saat. Jadi tetap tidur itu bagus banget, akan lebih bagus lagi kalau kita urai. Nah, seperti itu. Oke, begitu semoga menjawab ya. Adakah satu lagi yang mau share sebelum kita tampilkan gambar kita apapun yang terjadi? Satu lagi yang mau sharing. Coba ceritakan proses menggambarnya seperti apa, yang dirasain apa, awalnya bagaimana. Oh, ini dia Ita. Tadi nggak kelihatan wajahnya. Siapa? Yang tadi udah Kak ini. Oke, yeay, itu gambarnya Ita. Terima kasih. Satu lagi, apa ini ada yang komentarnya? Harus miring-miring. 5 menit lagi, kurang 5 menit lagi. Oke, satu lagi dong teman-teman, silahkan. Adakah yang mau sharing tentang proses menggambarnya? Atau ada yang mau tanya? Silahkan. Silahkan loh bertanya. Ke saya atau ke Kak Ika, boleh. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, semoga harapan saya jelas dan masing-masing merasakan sensasi ketika proses membuatnya. Sebelum kita lanjutkan ke closing, saya mau tanya, ini penting nih pertanyaannya. Ada nggak yang ketika melakukan proses gambar justru jadi stres? Adakah? Kalau seumpama, oke, silakan. Sama sekali nanya sih sebetulnya art terapi itu juga menyesuaikan dengan bakat kita nggak sih? Soalnya tuh ya untuk art, aku paling susah gambar. Jadi pas Mbak Novita tadi suruh gambar yang di kanan masa, yang sudah yang diinginkan, yang di kiri masa lalu, aku kebingungan cara gambarnya justru karena nggak terlalu bisa gambar gitu. Akhirnya itu yang aduh. Mungkin teman-teman ada rasa gitu juga. Pasti banyak yang rasain gitu. Coba dong Kak Pio tunjukin gambarnya. Oh, aku nggak ada pensil warna Mbak, jadinya kecil banget. Nggak kelihatan ya? Sorry. Backgroundnya. Iya Mbak, emang zoom gua agak error. Ya bagus lah ininya Mbak, gambarnya. Kelihatan. Kelihatan ya? Bentar ya, aku matiin dulu. Oke, it's okay. Kelihatan sih Mbak. Tapi Kak Vio, ketika prosesnya dari awal tadi yang dirasain Kak Vio apa? Sampai akhirnya jadi. Dirasain sebetulnya enak sih Mbak, kayak lebih terpetakan aja mana yang harus dikontrol, mana yang enggak. Karena yang diharapkan kan di sini kalau yang kanan, saya mengharapkan banyak duit, jadi banyak rupiah-rupiah. Kayak gitu Mbak. Cuma stresnya adalah ketika gambarannya kayak sulit aja, karena emang bakatku kalau gambar kurang. Oke, terima kasih. Apakah bakat-bakatan? Kalau kita ngomong konteksnya art terapi itu nggak butuh bakat. Yang dibutuhkan adalah konsentrasi. Karena ketika kita konsentrasi artinya niat kan ya. Artinya kita niat, kita konsen, kita fokus. Apalagi kalau ada temanya begitu, ada proses komunikasi dengan diri kita yang ada di dalam. Itu pelan-pelan kita jadi makin kenal sama diri kita. Kalau kita makin kenal sama diri kita, lewat proyeksi diri di gambar ini, kita jadi makin sayang loh sama diri kita. Karena artinya apa? Aku belajar melampaui batasanku, aku belajar melampaui ketakutanku lewat hal yang nggak pernah aku lakukan. Kita takut karena kita nggak biasa kan melakukan ini. Nah, maka proses pembiasaan itu diperlukan. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah ngerti dan suka salah satu jenis art 2 dimensi, 2,5 atau 3 dimensi yang pas banget untuk healingku begitu, untuk art terapiku. Lakukan itu terus-terusan. Jadi kalau gambar itu memang basicnya bagaimana cara kita untuk memulai proses ini. Nanti kalau sudah ketemu, misalnya suka bikin makrame kayak gini ya,
makrame ini dreamcatcher, atau suka bikin patung, suka bikin clay, suka merangkai bunga atau melipat-lipat kertas, lakukan itu terus. Kalau misalnya ada yang suka melipat kertas, kasih pesan di kertasnya atau kertasnya digambari juga. Karena kunci dari art terapi sebenarnya adalah warnanya. Itu yang paling gampang dipelajari. Kalau teman-teman ingin lebih mudah mendefinisikan apa sih yang sedang aku alami, nanti coba di searching ya tentang psikologi warna ya. Siapa saja bisa belajar tentang ini. Jadi paling nggak tahu, oh warna dominanku tuh ini, apa sih sebenarnya? Yuk dicari. Terus dikoneksikan sama dirinya. Dikoneksikan, diterima. Jangan defend, jangan denial. Kok begini sih aku? Nah, sebenarnya nggak cuma itu aja artinya. Warna, simbol, itu kan ilmu tentang rasa ya. Jadi nggak ada yang mutlak. Itu dikembalikan ke kita. Kalau di psikologi warna, merah itu artinya agresif, berani, kemudian gairah. Tapi kalau kita punya trauma misalnya dengan warna merah, oh saat warna merah terjadi ada kecelakaan di depanku, itu bisa sesuatu yang beda untuk individu ini. Tapi tetap kuncinya tadi kita belajar artinya paling enggak supaya bisa mengkoneksikan kenapa ya kok aku seperti ini, oh hubungannya seperti ini. Itu cara belajarnya supaya kita semakin mudah mengurai emosi kita dan membuang sampah-sampah negatif kita. Kalau pas jengkel juga dan bingung banget aku kasih simbol apa, wes cukup dioret-oret aja. Jadi scrabbling gitu. Kalau perlu sambil merem, aku nggak mau lihat gambarku, begitu misalnya sambil merem, coret-coret aja, coret-coret. Sampai kamu merasa puas, silahkan dibuka matanya, terus, loh, seperti ini ya. Cari maknanya. Karena percaya teman-teman, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, dan saya percaya itu. Setiap warna, setiap goresan itu ada artinya, dan sebenarnya itu juga kasih solusi ke diri kita untuk tetap baik di tengah situasi yang nggak baik-baik aja. Oke, sekarang kalau sudah selesai prosesnya, ambil nafas yang panjang, lihat lagi gambarnya. Oh, ternyata begini gambarku. Kalau yang di sebelah kiri itu lebih padat ya simbolnya dibandingkan yang di sebelah kanan. Artinya banyak hal yang terjadi di masa lalu. Ruwet misalnya, kalau gambarnya kok ruwet banget begitu ya. Satu, bisa jadi aku sangat perfeksionis. Dua, memang masalah yang aku hadapi sekarang dan masa lalu lagi banyak sekali. Terus kalau yang di depannya agak longgar dibandingkan yang masa lalunya, artinya aku siap sebenarnya memberi warna dan cerita baru di masa laluku. Kalau ada simbol-simbol tertentu kayak Kak Vio tadi, duit misalnya, ya itu cita-citanya. Ya diimani saja ya, duitnya itu banyak gitu. Nah, kayak gitu. Sekarang mari kita tunjukkan gambar kita sambil supaya teman-teman dari Rahim Janin bisa foto kita dan gambar kita. Jadi ini aku hari ini. Nah, aku hari ini dengan masa lalu dan rencana masa depanku. Nah, oke. Mari kita tunjukkan gambar kita. Cantik sekali tuh gambarnya, Enggar. Masa lalumu memberimu warna yang indah. Oh, iya. Kak Siwi, itu gambarnya Kak Siwi itu balance. Situasi dulu dan sekarang hampir balance. Mungkin kepenatannya juga balance juga ya Kak Siwi ya. Aduh, kok ketahuan. Oke, boleh dibantu untuk foto. Siapa nih yang mau foto? Mbak Lupita, silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya. Adakah yang belum buka gambarnya? Itu gambarnya Kak Ira cantik sekali. Lupita juga cantik banget. Kak Ika juga keren loh, Kak Ika. Mbak Lupita ya. Ini ada, sebenarnya udah overtime. Cuma ada satu peserta yang raise hand, saya kasih kesempatan. Kak Novi, aku mau nanya. Jadi yang aku ngegambar ini tuh, sebenarnya aku tuh nggak tahu gitu. Gambaran aku tuh
akan berwujud seperti apa gitu. Aku cuma ngegambar. Nah, kalau dilihat kan yang sebelah kiri itu kan masa lalu, tapi kenapa dia tuh malah lebih kayak teratur daripada yang masa depan gitu. Maksudnya kenapa kayak acak-adut gitu loh, itu bahasanya yang pertama. Terus yang kedua, art terapi ini bisa nggak sih pakai media yang digital gitu? Karena di aku pribadi lebih menikmati pakai digital gitu. Jadi kayak kalau pakai tangan secara langsung tuh kayak bukan nggak menikmati sih, tapi kayak nggak tahu arahnya tuh kayak gimana gitu. Tapi ketika pakai Medibank atau pakai Canva dan lain sebagainya itu kayak healing aja sendiri, entah gambaran akan jadi seperti apa, tapi enjoy aja nikmatin gitu. Tidak seperti pakai tangan gitu. Itu apa sih yang mempengaruhinya? Terima kasih Kak Novi. Oke, makasih Kak Siwi. Saya coba jawab secara singkat. Gambarnya yang tahu Kak Siwi, apakah kehidupan yang dulu lebih teratur daripada yang sekarang? Sepertinya iya. Mungkin yang sekarang dan yang akan datang ada kecemasan-kecemasan yang menggelantung di kepala mungkin ya. Itu yang bikin jadi kayak yang gambar masa depannya itu nggak jelas gitu. Nah, apakah benar? Nah, bisa jadi seperti itu. Terus apakah bisa dilakukan secara digital? Kalau untuk proses katarsis, kalau untuk sebagai media katarsis, oh boleh banget dilakukan untuk dengan cara digital karena itu juga bisa bikin kita fokus, kemudian tangan kita juga sebenarnya nggak diem-diem amat gitu kan. Nah itu bisa dilakukan untuk metode katarsis, tapi memang akan lebih powerful kalau langsung manual pakai tangan. Karena ini loh Kak, syaraf-syarafnya kita itu kan terkoneksi ya langsung ya. Dari spidolnya kita bisa ngerasain megangnya seperti apa. Kemudian tekanannya ketika di kertas itu seperti apa, apakah tebal atau tipis. Di sini ada Kak Ika dan teman-teman yang belajar di psikologi kalau ngerti tentang grafis. Nah, tekanan kertas, kemudian miring ke kanan, miring ke kiri, kemudian warna yang dipilih, ada coretannya atau enggak, itu punya arti. Jadi memang akan lebih powerful untuk metode terapi itu kalau manual. Tapi kalau untuk metode healing, untuk healing aja, untuk katarsis, pakai digital, it's okay, nggak masalah gitu. Nah, jadi silakan dilakukan, senyamannya aja. Jangan sampai bikin stres. Kalau memang bikin gambar manual belum siap begitu, ya jangan dipaksakan gitu. Kalau ini semakin bikin kamu stres, no, stop dulu. Cari waktu yang lain ketika aku memang sudah siap begitu. Oke, ya begitu Kak Siwi dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga sedikit banyak di waktu yang singkat kita ini bisa membantu sarana katarsis untuk teman-teman dan semoga bisa dilakukan lebih rutin supaya kita makin cinta dan kenal sama diri kita sendiri. Saya kembalikan Kak Vio, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Novita. Ini kita bisa giving applause buat Mbak Novita dan Mbak Ika. Dan teman-teman yang hadir saat ini udah mau belajar bareng di hari Minggu karena banyak banget kegiatan yang bisa kita pilih. Mungkin kita bisa milih tidur atau kita bisa milih yang lain, tapi teman-teman milih untuk datang ke kelas ini gitu. Kita bisa ngasih tepuk tangan buat diri kita sendiri dan narasumber yang hadir. Oke, terima kasih teman-teman. Sebenarnya ini overtime. Menurut aku pribadi sih, sesi kali ini benar-benar sangat utuh ya. Tadi dijelasin sama Mbak Ika gimana sih sebetulnya mengenai emosi yang sangat abstrak, kemudian dilengkapi dengan sesinya Mbak Novita lebih holistik gitu. Akhirnya kita bisa tahu mengenai emosi diri itu bagaimana, terus kemudian respon kita terhadap emosi tersebut bagaimana. Akhirnya diakhiri dengan identifikasi solusi. Semoga program Ruang Diri 6 dapat menjawab kebutuhan teman-teman dan membantu teman-teman untuk lebih kenal lagi terhadap dirinya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau share insight ngikutin program Ruang Diri 6 hari ini, bisa juga share di sosial media teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa tag kami ya di Rahim dan Janin. Jadi biar teman-teman yang nggak ikut hari ini kebayang gitu sesinya apa. Oke, selamat hari Minggu, selamat istirahat. Akhir kata, salam sehat jiwa buat kita semua. Dadah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, sarangyo. Terima kasih, sarangyo.